Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita semua tetap berada di bawah naungan perlindungan Tuhan. Kita sehat karena di belakang layar, Tuhan sedang bekerja keras untuk melindungi kita. Mengatur melalui hukum alam, mekanisme kerja sel-sel dan sistem kekebalan tubuh kita. Puji Tuhan. Dan pertemuan saat ini, kita akan membahas prinsip K yang ketujuh, yaitu prinsip kontinuitas. Secara garis besar, prinsip ini menekankan pada adopsi pola hidup sehat, termasuk makanan untuk seumur hidup, bukan hanya untuk periode waktu tertentu saja. Karena sebenarnya prinsip ini bukan sekedar program, tetapi merupakan pola hidup sehat dasar dari kita semua umat manusia. Jangan lupa bahwa tujuan membahas masalah makanan atau masalah nutrisi dengan merujuk pada prinsip 7K ini adalah supaya kita memahami bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu yang pendek maupun dalam periode waktu yang panjang. Ketujuh prinsip komprehensif ini diharapkan dapat menjembatani berbagai kebingungan dalam penerapan ilmu nutrisi sehari-hari. Prinsip kondisi menunjukkan bahwa berbagai kondisi, baik kondisi tubuh maupun lingkungan, akan menyebabkan perbedaan kebutuhan nutrisi atau prioritas nutrisi, bahkan mungkin respon tubuh terhadap nutrisi. Prinsip ini menekankan bahwa tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama, dan kita tidak harus membuat diri kita sebagai patokan bagi orang lain. Karena kondisi kita, lingkungan kita, bahkan mungkin budaya kita berbeda-beda. Prinsip kualitas berfokus pada syarat makanan yang terbaik adalah yang dapat memenuhi semua kebutuhan mikronutrisi, baik vitamin, mineral, dan fitokimia, tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori atau mengganggu keseimbangan makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan pada sebagian besar kondisi, syarat ini dapat dipenuhi hanya oleh makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah prinsip kuantitas. Secara sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa walaupun kondisi sudah tepat, pilihan kualitas sudah mantap, tetapi bila jumlahnya berlebihan, maka manfaat prinsip kondisi dan kualitas akan hilang. Masalah makan terlalu banyak sebenarnya adalah masalah terbesar di bidang nutrisi, termasuk para vegetarian seperti saya, bahkan vegan sekalipun. Tidak heran, doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada manusia menyinggung masalah ini. Makan secukupnya. Selanjutnya adalah prinsip keanekaragaman. Manfaat makan beraneka ragam makanan, bervariasi, kombinasi ternyata tidak sekedar saling menutupi kekurangan nutrien tertentu di dalam bahan makanan atau antar bahan makanan, tetapi juga akan bermanfaat untuk mengurangi risiko kelebihan nutrien atau fitokimia tertentu yang berpotensi toksik bagi tubuh manusia, dan juga akan menjaga atau memperkuat efek menguntungkan dari berbagai fitokimia atau nutrien tersebut. Prinsip berikutnya adalah prinsip keteraturan.
Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip kuantitas, walaupun sebenarnya ketujuh prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsip keteraturan ini, penekanan utama adalah makan pada jam makan yang sama setiap hari, dan jangan makan di antara jam makan. Beberapa mekanisme telah ditemukan terkait dengan prinsip ini, antara lain hubungan antara perilaku makan atau eating behavior tersebut dengan irama sirkadian, siang dan malam, dan hubungannya dengan jam biologis organ-organ perifer atau yang disebut dengan biological clock of peripheral organ seperti liver, lambung, pankreas, dan usus. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keamanan. Pada prinsip ini kita telah pelajari tentang berbagai senyawa kimia yang bisa ditemukan pada berbagai makanan, terutama makanan olahan dan makanan hewani, yang berpotensi untuk menyebabkan masalah pada manusia, berpotensi toksik, berpotensi untuk merusak organ bahkan sistem di dalam tubuh manusia. Sehingga kita harus benar-benar waspada akan hal ini dan secara sadar melakukan variasi makanan untuk meminimalisasi senyawa-senyawa kimia yang mencemari bahan-bahan makanan yang kita makan. Kita telah belajar terutama tentang merkuri pada ikan, yang menjadi alasan mengapa kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih bijaksana terkait dengan penggunaan bahan makanan ini. Karena sampai saat ini, masalah merkuri pada ikan belum banyak diangkat, padahal sudah muncul berbagai masalah yang terkait dengan keracunan merkuri berasal dari bahan makanan manusia, dan juga salah satunya berasal dari ikan yang biasa kita makan. Nah, pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas tentang prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan dan mempertahankan pola makan yang baik seumur hidup bukanlah hal yang mudah. Bahkan pada seseorang yang sedang terancam nyawanya sekalipun karena penyakit yang disebabkan oleh kekeliruan pola hidup termasuk pola makan, hal ini tidak menjadi jaminan bahwa dia akan melakukan perubahan. Artinya, bukan berarti seseorang yang sudah sakit dan kemudian akan lebih mudah untuk berkomitmen, memperbaiki dan mempertahankan cara makan. Belum tentu. Kami memiliki pengalaman dengan seorang pasien yang lebih memilih untuk makan makanan kesukaannya dan tetap sakit daripada mengubah pola makan supaya sehat. Bapak dan Ibu, selera benar-benar digunakan oleh setan untuk menghancurkan umat manusia. Dosa di atas bumi ini dimulai dari selera makan, dan masalah yang sama terus terjadi sampai saat ini. Itulah sebabnya prinsip kontinuitas ini menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah manusia tanpa daya. Kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik sudah berada jauh di bawah standar tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan untuk menolong kita, untuk mengalahkan selera, untuk mengalahkan semua kecenderungan hidup kita yang berlawanan dengan pola hidup sehat yang alamiah. Ajakannya adalah, mari memilih untuk hidup sehat. Mari memilih untuk mengembalikan semua vitalitas manusia, kesanggupan untuk hidup sehat yang memang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada manusia sejak awal mula penciptaan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.